Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup adalah pembelajaran. Kalau kita tidak belajar, maka sesungguhnya kita tidak menghidupi kehidupan kita secara yang sesungguhnya. Apalagi hidup mengikut Yesus Kristus. Saudara, hidup mengikut Yesus Kristus, maka pembelajaran seumur hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Ajaran firman Tuhan adalah pelajaran seumur hidup kita sebagai orang Kristen. Tidak ada seorang Kristen pun yang dapat berkata bahwa ia telah tamat belajar. Karena belajar ajaran firman Tuhan itu harus menyentuh sampai kepada kehidupan dan kebiasaan hidup kita. Termasuk pada motif-motif dalam batin kita. Saudara, dasar ajaran firman Tuhan bagi kehidupan praktis kita itu adalah mengasihi. Dan di dalam mengasihi terdapat menyangkal diri dan memikul salib. Saudara, bukankah itu esensi menjadi murid Kristus? Saudara, stop belajar firman Tuhan boleh dapat dikatakan kita stop untuk mengikut Kristus. Saudara, mari kita membaca Roma pasal 15 ayat 1-7. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya, untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini berbicara kepada orang Kristen yang kuat. Saudara, orang Kristen yang kuat adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh memahami bagaimanakah hidup di dalam Kristus, yaitu menerima kemerdekaan di dalam Kristus. Namun dari nasihat ini, kita mengerti bahwa orang-orang percaya yang dikategorikan kuat, yang memiliki pemahaman yang komprehensif, tetap saja, saudara, dia harus menjadi orang Kristen yang belajar untuk hidup sebagai orang Kristen. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, orang Kristen itu perlu terus belajar, tidak mencari kesenangan dirinya sendiri, demi kebaikan orang lain dan untuk membangun orang lain. Sebab Kristus telah menghidupinya demikian. Saudara, itulah firman yang dikatakan bagian yang kita baca ini. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Mengapa? Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, bagaimanapun kondisi kita, apakah kita kuat, apakah kita lemah, saudara, kita tetap menjadi orang Kristen pembelajar. Dan khususnya bagi kita yang memiliki pengetahuan, memiliki iman yang kokoh di dalam Kristus, saudara, satu hal, saudara, kita tetap harus belajar. Belajar apa, saudara? Saudara, kita harus belajar untuk tidak mencari kesenangan diri kita sendiri.
Saudara, mengapa demikian? Saudara, karena kita ingin menjadi serupa dengan Kristus yang tidak mencari kepentingan diri kita sendiri. Saudara, dengan tidak mencari kepentingan diri kita sendiri, maka kita hidup demi kebaikan orang lain. Tujuannya adalah membangun orang lain. Saudara, orang yang mencari kepentingan dirinya sendiri tidak pernah memikirkan apa yang baik bagi orang lain, apalagi untuk membangun orang lain. Saudara, semangat mementingkan diri sendiri seringkali bukannya membangun orang lain, justru menciderai orang lain. Saudara, sebagai orang percaya, dimanapun level iman kita, apakah baru mulai atau kita sudah lama, kita sudah bertumbuh, mengenal firman dengan begitu baik, saudara, kita harus tetap belajar bagaimana kita tidak mencari kepentingan diri kita sendiri. Saudara, tidak mencari kepentingan diri kita sendiri, itu dimotivasi oleh kasih kepada orang lain dan kasih kepada Tuhan. Saudara, tidak mencari kepentingan sendiri, di situ kita belajar untuk menyangkal diri kita dan memikul salib setiap hari ikut Yesus. Saudara, itulah implementasi menjadi seorang murid Kristus. Saudara, ketika kita belajar tidak mencari kepentingan diri kita sendiri, disitulah saudara-saudara kita mulai bertumbuh semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, di keluarga saudara, di gereja, di tempat pekerjaan, itu adalah tempat-tempat di mana saudara dan saya bisa belajar untuk tidak mencari kepentingan diri kita sendiri. Dengan tujuan, supaya hidup saya boleh menjadi kebaikan bagi orang lain. Dengan satu tujuan yang mulia, yaitu membangun orang lain supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, menerima satu dengan yang lain tidak mudah. Ketekunan dan kekuatan untuk memelihara kerukunan yang memuliakan Tuhan dengan cara bersandar kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, menerima satu sama lain bukanlah hal yang gampang. Karena saudara, kita lebih suka kalau orang itu memiliki kesepahaman dengan kita, bukan? Memiliki gaya yang sama dengan kita, bukan? Selera yang sama dengan kita, bukan? Ketika orang mempunyai gaya hidup yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, selera yang berbeda, saudara, saya percaya seringkali ini menjadi kesulitan bagi kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya, kita harus belajar menerima orang lain karena Kristus telah menerima kita. Saudara, bagaimana kita bisa menjaga ini, saudara? Menerima satu sama lain. Karena menerima satu sama lain itulah yang membuat kita rukun satu sama lain, tetap bersatu. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita, saudara, Tuhanlah yang menjadi persandaran kita. Dialah sumber ketekunan bagi kita untuk tetap belajar menerima orang lain. Dialah sumber penghiburan yang memberikan kita kekuatan bisa menerima orang lain. Di tengah-tengah kita harus menyangkal diri, memikul salib. Kita bisa tekun dan kita dikuatkan karena Tuhan yang menguatkan kita. Saudara, dengan satu tujuan, semua yang kita lakukan itu adalah supaya kita bisa bersama-sama memuliakan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jikalau engkau dan saya bergantung kepada kekuatan diri kita sendiri, saudara, kita tidak akan mampu bisa menerima orang lain sebagaimana adanya orang itu. Dan tetap mengasihi dia. Dan tetap membangun dia. Menguatkan dia. Berjalan bersama dengan dia. Rukun dengan orang tersebut. Tetapi saudara, ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, ketika kasih-Nya meliputi hati kita, ketika Roh Kudus memenuhi kita, saudara-saudara, kita baru bisa melihat
bagaimana anugerah Tuhan itu cukup bagi kita. Sehingga kita bisa belajar menerima orang lain dengan sukacita. Menerima orang lain dengan menjadi berkat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita bukan hal yang mudah bagi dunia ini, tetapi bukan hal yang tidak mungkin bagi orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Karena orang-orang yang hidup dalam Kristus, dia bukan mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, tidak mengandalkan hikmatnya sendiri, tidak mengandalkan kekuatan kasihnya sendiri, tetapi dia mengandalkan Kristus yang hidup di dalam dia. Karena firman Tuhan berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Dialah yang memegang kendali, bukan diri saya. Saudara, mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Disitulah Tuhan membentuk kita. Ketika kita belajar menerima orang lain, saudara jangan lupa, engkau dan saya bertumbuh semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biar firman-Mu yang kami baca dan renungkan, kami sungguh-sungguh pahami bahwa siapapun kami, termasuk kami yang merasa kuat di dalam Tuhan, kami yang memahami akan kekristenan, kami tetap harus belajar ya Tuhan, untuk tidak mencari kesenangan diri kami sendiri. Tetapi kami memikirkan kebaikan orang lain, bahkan membangun orang lain. Ya Tuhan, kami perlu mengandalkan Engkau. Tanpa Engkau menolong kami, kami sungguh tidak sanggup dengan kekuatan kami sendiri untuk bisa menerima orang lain apa adanya. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.